Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya hari ini agenda kita mengevaluasi kinerja PT LKM yang sudah 2 tahun ini mengalami kerugian. Banyak hal, selain kerugian juga banyak tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh para direksi dan menjadi temuan daripada pemeriksaan OJK selama ini. Di antara 60 cabang, ini ada beberapa cabang yang notabene sudah rugi. Bahkan di kantor pusat sendiri mengalami kerugian data dari 5 tahun terakhir sampai 1,57 miliar. Pemahaman yang negatif sehingga tidak hadir. Kalau tadi disampaikan sama pimpinan sidang, menonaktifkan sementara direksi PT LKM, kemudian melakukan audit kembali untuk memastikan validasi data yang sudah ada di PT LKM, kemungkinan akan melibatkan pihak OJK. Saya sangat kecewa sekali dengan Kepala Desa Berkolak ya, Pak Supanti, yang kami harapkan hari ini harusnya dia bisa datang. Tidak tahu kalau ada yang mau menyelamatkan direksi ya, bukan menyelamatkan BKD-nya, mau menyelamatkan direksinya, tidak tahu juga. Hingga miliaran. Ini komentarnya selaku komisaris LKM BKD Situbondo ini apa Pak Inam? Ya, terima kasih. Jadi tentunya hari ini agenda kita mengevaluasi kinerja PT LKM ya, yang sudah 2 tahun ini mengalami kerugian. Nah, kami berharap sebetulnya tadi semua undangan dalam RUPS itu bisa hadir semua, tapi kenyataannya ada sebagian yang tidak hadir. Saya kurang paham ini apakah memang ada unsur kesengajaan atau bagaimana, kurang paham. Yang jelas seperti yang kita ketahui tadi bahwasannya banyak hal, selain kerugian juga banyak tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh para direksi dan menjadi temuan daripada pemeriksaan OJK selama ini. Nah, kami berusaha untuk mengevaluasi ini supaya kondisi PT LKM ini segera bisa membaik kembali. Tapi sepertinya ada pemahaman yang negatif sehingga tidak hadir. Ya kan? Ya, harapan kami supaya semua bisa proaktif agar supaya kembali badan PT LKM BKD ini bisa sehat kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti tadi disampaikan bahwasanya di antara 60 cabang, ini ada beberapa cabang yang notabene sudah rugi. Bahkan di kantor pusat sendiri mengalami kerugian data dari 5 tahun terakhir sampai 1,57 miliar. Ini mau memakai dalih apa lagi kalau tidak mau dievaluasi? Sudah miliaran ya, Pak. Betul. Jadi kemudian apa yang akan dilakukan secara ini organisasi ini Pak? Ya, kalau tadi disampaikan sama pimpinan sidang akan menonaktifkan sementara direksi PT LKM, kemudian melakukan audit kembali untuk memastikan validasi data yang sudah ada di PT LKM, kemungkinan akan melibatkan pihak OJK. Ini sayang sekali hari ini mereka tidak bisa kumpul semua. Seandainya tadi bisa kumpul semua, kita bisa berdialog, berdiskusi dengan baik, di mana tempat kelalaian-kelalaian yang terjadi bisa saling ditutupi. Sebetulnya kalau kita bicara bisnis LKM ini, simpan pinjam ini, ada ruginya. Ruginya di mana? Ya, di kita rugi karena banyak kredit yang macet di nasabah dan sekian tahun tidak ditangani dengan baik. Dalam acara tadi yang diundang ada beberapa orang. Sebetulnya undangan yang hari ini melibatkan 3 orang komisaris PT LKS, 2 orang direksi PT LKS, kemudian direksi PT LKM 2 orang, dan kami sebagai komisaris juga 3 orang. Jadi kurang lebihnya ada 10 orang tadi undangannya seperti itu. Kayaknya acara tersebut tadi ada yang menghadiri undangan. Ya. Secara forum itu untuk memutuskan hal itu bagaimana Pak Ina tindakan dari komisaris maupun direksi itu sendiri? Artinya dari kehadiran yang kita laksanakan hari ini secara quorum sudah memenuhi quorum. Tadi ada dari PT LKS ya 3 orang itu sudah 59 sekian persen dari saham yang ada kalau tidak salah ya. Artinya 50 plus 1 saja sudah quorum, apalagi ini sudah 59, sekian. Sejauh mana Pak dampak
yang dialami oleh pemilik saham itu ada kerugian sampai seperti di pusat itu sampai 1 tahun lebih. Ya, jadi yang jelas kami dalam anggota PT LKM itu adalah anggota-anggota yang memiliki modal saham besar-besar di situ yang pasti akan merasakan kekhawatiran ini, kekhawatiran atas kerugian, kekhawatiran atas apa namanya, istilahnya defisit ya, seperti itu. Makanya kami sangat, ini sudah bukan lagi warning lah, ini sudah harus eksekusi tindakan kita untuk menghentikan kerugian ini seperti apa. Oh, berarti dalam mengambil saham tersebut itu bervariasi ya? Ya, jadi 60 desa ini kepemilikan saham masing-masing desa dari 60 ini bervariasi. Ada yang levelnya di atas 800 juta, ada yang bahkan sampai yang 200.000. 200.000 ya syarat, tapi tetap masuk dalam anggota dan memiliki suara yang sama lah, gitu kan. Jadi semuanya akan kita kembalikan kepada keputusan komisaris PT LKS selaku induk dari perusahaan BKD ini. Bagaimana tindak lanjut mereka, apakah akan melaksanakan remes kembali atau tetap melaksanakan apa yang sudah kita putuskan pada pagi hari ini. Khusus untuk yang minus ya, yang sudah dipampang ya beberapa desa BKD atau desa yang sudah minus, itu yang akan dilakukan membekukan pencairan, istilahnya itu bagaimana lah, istilahnya membekukan atau jadi yang menghentikan itu gimana, bisa dijelaskan? Tadi yang dimaksud oleh Pak Nur Hasan ya, yang disampaikan Pak Nur Hasan, maksudnya khusus untuk desa-desa yang sudah minus itu dihentikan untuk pengeluaran pinjaman, akan lebih fokus kepada penyelesaian kredit yang macet-macet dulu begitu, sehingga penagihan termasuk penagihan sehingga itu bisa mengurangi nilai angka kerugian gitu. Nah, kita sudah di BKD butuh tenaga khusus untuk menangani itu, tapi sudah kita sampaikan beberapa kali kepada direksi untuk membuat sebuah tim khusus menangani tentang pinjaman-pinjaman yang macet di nasabah. Namun sampai hari ini direksi juga tidak melakukan tindakan seperti yang kita mau gitu. Dan hasil akhir musyawarah tersebut apa? Ya tadi disampaikan sama pimpinan sidang mempertimbangkan dengan nilai kerugian yang sedang dialami PT LKM BKD untuk menghentikan sementara, menonaktifkan sementara direksi yang ada untuk dilakukan audit, dan keputusannya apakah nanti bisa berlanjut atau tidak menunggu hasil dari audit terakhir ini sebagai balance data yang sudah ada di kami. Artinya memberhentikan atau menonaktifkan dulu ya, aktivitas untuk pencairan ya. Betul, selama masa diaudit. Jadi kita akan audit direksi yang dinonaktifkan. Mulai kapan Pak Ina itu akan dilakukan? Tadi ketua sidang tidak menyampaikan hal itu ya. Iya. Nah, mungkin bisa diklarifikasi ke Pak Misuri sebagai komisaris utama PT LKS, nanti beliau menyampaikan itu. Seharusnya ya terhitung mulai sejak keputusan diambil. Ya. PS ini ya. Betul. Sebenarnya gitu, 14 hari ke depan lah paling tidak. Harapan apa yang akan disampaikan Pak Inar selaku komisaris PT LKM? Ya, besar harapan kami untuk PT LKM ya, khususnya ya. Jadi mari siapapun yang ada di komisaris PT LKS dengan PT LKM, direksi PT LKS, direksi PT LKM, kita harus sinergi. Ya, satu sinergi, satu pemikiran, satu misi untuk menyelesaikan persoalan ini begitu loh. Bukan mengejas siapa yang salah, siapa yang benar begitu. Dan harapannya komisaris yang baru ini juga bisa mengevaluasi secara profesional. Bukan begitu masuk langsung mau dobrak sana, dobrak sini, sementara kita support untuk segera selesai RUPS ini, ternyata hari ini tidak hadir. Artinya eksekusi juga harus tegas juga gitu. Betul. Saya sangat kecewa sekali dengan Kepala Desa Sumberkolak ya, Pak Supanti, yang kami harapkan hari ini harusnya dia bisa datang, ternyata dia tidak bisa datang gitu. Tidak ada
alasan apa, informasi apa ke kita, sehingga kan kita putus komunikasi ini kan. Gitu. Jadi mari kalau memang kita sama-sama niatnya mau menyelamatkan BKD ini, ya kita harus duduk bersama, satukan visi dan misi. Tak tahu kalau ada yang mau menyelamatkan direksi ya, bukan menyelamatkan BKD-nya, mau menyelamatkan direksinya, tak tahu juga saya kalau seperti itu. Ya mudah-mudahan tidak ada. Oke? Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Situasi sampai hari ini, semua undangan baik direksi PT LKM, direksi PT LKS, komisaris, semua sudah kita sampaikan. Nah, jadi ada apa begitu ya? Nah, kalau diizinkan Pak, jadi ini kalau mau tunggu-tungguan ini tidak akan selesai, begitu ya. Jadi mestinya mereka datang karena undangan dengan tujuan sama, dengan tujuan kita sama-sama ingin menyelamatkan PT LKM BKD ini. Kalau tujuannya, pemikirannya sama Pak. Namun saya kurang paham terjadi sebuah apa ya, diundang tidak datang, seakan-akan ada apa namanya, satu kesepakatan di luar seperti itu. Sebenarnya masalahnya bukan siapa yang melaksanakan UPS, ya. Masalahnya kenapa? Apakah tidak siap untuk dievaluasi? Pasar sumber tolak minus Rp166.366. Kantor cabang Pimbangan Kulon minus Rp1.109.16. Ini kurang. Pilihan Panalukan minus Rp3.341. Daluan Rp5.623.278. Karjorejo Kelurahan minus Rp7.260.872. Kantor cabang Tugatan minus Lubawang minus Rp8.822.000 sekian. Kantor cabang Bunglatan minus 11 juta, itu rugi Pak, minus Pak, rugi 11 juta Rp236.190. Kantor cabang Pimbangan Wetan minus 11.900.000 sekian. Contoh minus 22 juta sekian dengan modal sahamnya 200.000 Pak. Gudang minus 29 juta sekian. Landingan Wetan minus 50 juta sekian. 73 juta sekian kantor Buduan Pak, Buduan Besoke. Cabang Kembangan Pimpinan minus 78 juta sekian. Cabang Kalibagor minus 87 juta sekian. Kantor cabang Sumber Pinang minus 22 juta sekian. Kantor cabang Butuman minus 194 juta sekian. Itu rugi Pak, bukan untung. Yang terakhir kantor pusat Pak, itu minus 1 miliar lebih Pak.